Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk siang ini temanya adalah si dia pura-pura tegar padahal butuh kamu. Ya, si dia yang pura-pura tegar padahal butuh kamu. Kita akan kulik siapakah dia. Oh ya, teman-teman, sebelum kalian komen, aku sini mau sharing dong. Kalian pernah nggak sih seandainya kalian tuh lagi nabung gitu ya, nabung gitu. Tiba-tiba uang kalian itu harus kepake untuk hal yang bukan untuk kepentingan kalian. Perasaan kalian itu gimana? Ikhlaskah? Sedihkah? Terus bagaimana cara melupakannya? Padahal kalian udah nabung gitu, tapi kayak ya kepotong gitulah dan diperlukan urgensi gitu. Maksudnya mintanya juga dadakan dan itu bukan keluarga gitu loh. Ya, coba kalian bisa komen di sini gimana? Kalau kalau aku pengen sharing aja lah, kira-kira kalian ikhlas nggak sih? Atau karena kalian juga ada ikatan mungkin kontrak sama orang itu, kalau dia butuh kadang-kadang apa ya namanya membebankan kebutuhan pribadinya ke kita. Coba kalian bisa nggak komen harus gimana? Ya, yang misalnya komennya bagus, aku langsung jawab di apa namanya di komentar, di bawah komentar kalian. Aku akan jawab dan aku akan kasihkan bacaan ya, ini yang berlaku untuk 2 bulan ke depan. Oke. Si dia pura-pura tegar padahal butuh kamu. Aku akan ambil 9 kartu ya. Enam, 7, 8, mana. Oke. 9 kartu aku akan ambil dan aku nggak akan buka dulu ini ya. Bottom of decknya kita punya birds. Birds itu bicara mengenai komunikasi. Mungkin kalian masih ada komunikasi dengan orang ini ya, atau kalian mendengar gosip tentang orang ini. Kalau misalnya gak komunikasi berarti kalian mendengar gosip ya, atau komunikasinya nggak bagus karena ya banyak selisih paham dan lain-lain. Aku mau lihat di sini untuk pembacaannya ada ring, garden, dan anchor. Ya, aku dipanggil sama Mbak kesayangan, maaf ya. Aku akan jawab di sini. Kartu heart ya. Orang ini berarti memiliki rasa ya, memiliki rasa kepada kamu. Jadi orangnya memiliki rasa kepada kamu. Gini, mungkin kondisinya ya, dia sudah terikat ya. Mungkin dia melakukan pengikatan sama kamu, tetapi di tengah jalan mungkin buyar. Dan di sini sempat kalian tidak bicara. Namun aku melihat karena ada dorongan hati yang kuat, kalian di sini kayak mungkin sudah sempat kayak move on, sudah sempat kayak pergi ya dari kehidupan dia. Entah ini ada masalah apa, mungkin ada pilihan orang lain, mungkin kalian dijadikan pilihan. Dan kalau aku ngelihatnya ada sebuah pertemuan. Mungkin sekarang ini kondisinya ya bicara. Ya, mungkin bicara. Mungkin di sini masih ada yang mengharapkan komunikasi gitu ya. Dan aku ngeliatnya ada kartu anchor, ada whip and broom, dan ada kartu fish. Aku ngelihatnya untuk kedepannya ya, untuk prediksinya di sini dia ternyata masih akan terus untuk masuk kembali datang ke kehidupan kamu. Jadi orang ini bisa aku simpulkan dia adalah orang lama,
Kalaupun dia tidak bicara sekarang, dia itu berusaha kayak gini loh, berusaha untuk tegar. Kalau dia ngelihat kamu move on, maka dia juga harus move on. Nah, yang aku lihat yang lucunya di sini adalah ternyata setelah dia pengen move on, rasa-rasanya stuck gitu. Kembali lagi energinya ke kamu, terus saja berputar, terus berputar. Ya. Secara komunikasi dia masih komunikasi, namun seperti apa ya teman-teman? Seperti ada sesuatu di sini. Ada yang terputus komunikasinya, ada yang terhambat komunikasinya. Beda ya, kalau putus sama terhambat itu beda. Terhambat mungkin ya dia punya masalah lain, kamu ada masalah lain, terus jadinya kayak terputus gitu aja, kayak gitu ya. Kemudian di sini aku coba cek lagi teman-teman. Aku coba cek lagi. Oke, ini ada kartu Unity. Oke, ini masuknya adalah ke Hierophant. Ada sebuah pertemuan ya, ada titik spiritual atau ibaratnya ada keinginan dari dia itu untuk bicara secara empat mata, nggak cuman lewat sosial media aku lihatnya. Nah, di sini aku ngelihatnya ada koneksi spiritual antara kamu sama orang ini, memang betul. Ciri-cirinya, orangnya mungkin lebih tua daripada kamu, punya jenggot, tinggi, rambutnya ada yang gondrong, ya. Tidak rapih atau gondrong mungkin, ya kalau sekarang dia udah potong rambut kita nggak tahu, tapi yang pasti ada jenggot, ada ciri-ciri, dan ini agak sedikit kayak tua, mungkin ada yang sudah putih rambutnya, ya. Terus dia adalah seorang yang pemikir, aku bilangnya pemikir, pemurung, ya. King of Air. Dia itu kalau misalnya bicara kadang-kadang nggak dipikirkan, tapi dia adalah orang yang cukup bijak walaupun sakit. Kadang-kadang itu yang tercurahkan dari dia. Dia itu adalah dia mungkin bekerja sebagai profesional, ya, kerja tuh memiliki jasa profesional lah. Misalnya bagian apa nih, bagian konsultasi, keuangan atau apapun gitu ya. Terus di sini dia itu antara emosi dengan mental. Jarang dia tuh bilang sama kamu itu kayak stres banget gitu. Dan cara marahnya tuh mungkin dia tuh diem. Cara marahnya tuh diem, tidak langsung meledak-ledak, tetapi lebih kepada apa ya, dia diplomatis aja kalau marah itu. Misalnya aku lagi marah, oke, kamu gak usah gangguin aku dulu, nanti aja ngomongnya, kayak gitu. Secara mental sama emosional itu dia terhubung gitu loh. Maksudnya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan di sini ada kartu The Magician. Artinya apa? Dia di sini memiliki kemampuan untuk memanifestasi orang-orang terdekat. Misalnya nih, kamu lagi jauh sama dia, tiba-tiba kamu kerasa kayak ada tarikan energi sama dia. Nah, itu artinya dia datang. Ya, energi dia datang untuk bilang, hubungin gue dong, atau apa. Atau nggak lama, kamu lihat nih di WhatsApp kamu, ternyata dia chatting kamu. Kayak tek gitu. Ya, jadi bukan kamu yang ngecekin tiap ini, tapi tiba-tiba kayak kamu lagi kemana, tiba-tiba aku pengen lihat handphone ya, ada apa ya, ada penting apa ya, tiba-tiba ada WhatsApp dia atau ada chat dia gitu loh. Dia tuh jago untuk apa ya, maksudnya memanifestasi. Kadang-kadang orang itu punya sisi manifestasi. Misal aku lagi kangen sama seseorang gitu, dia bisa aja loh tiba-tiba langsung kayak Mela gimana ya, chatting. Nah gitu teman-teman. Orangnya ini ya, kalau untuk masalah keuangan dia tuh super struggle teman-teman. Jadi masalah dia adalah masalah keuangan. Walaupun dia tegas, walaupun dia adalah seseorang yang kamu mau, tapi mungkin secara materi dia agak lemah gitu ya. Mungkin dia
tidak bisa mengkaryakan dirinya sendiri. Jadi kayak dapat kerjaan mungkin agak susah ya, segmented. Terus dia punya ketakutan masalah uang, itu selalu ya. Terus dia kadang-kadang suka mendapat bantuan, ya mungkin bantuan dari kamu atau siapa, tapi memang keuangannya itu kayak fallen gitu loh, jatuh ya. Dan di sini dia itu punya keinginan untuk move on dari kehidupannya, ya, ingin bangkit dari kehidupannya. Ada kartu Eight of Water, artinya walaupun dia dalam kondisi yang lagi sulit, ya, lagi bener-bener kayak trap atau terjebak, aku ngelihatnya dia kuat untuk ibadahnya, karena kita bicara spiritual path dan ada perkembangan emosi. Jadi dikala kita lagi susah atau apa, kita semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi itu yang menguatkan kita. Bukan Tuhan itu bukan tidak memberikan kita rezeki, tapi Tuhan tuh pengen tahu kita tuh setianya seperti apa. Makanya dia ini adalah termasuk orang yang konsekuen secara spiritual ya, itu taat beribadah ya. Lalu gimana lagi? Orang yang si dia pura-pura tegar padahal butuh kamu. Kita punya kartu Two of Air ya, ini turunannya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, dia itu sebetulnya gak orang yang tradisional. Dia suka sebuah komitmen, tetapi dikala dia mendapati sebuah pilihan, misalnya nih dia punya pasangan A dan B gitu ya, dia kayak, atau dia punya problem, dia harus mementingkan kamu atau mementingkan pekerjaan. Dia kayak nggak bisa untuk membuat sebuah keputusan yang benar-benar tak gitu loh. Orangnya punya lemah dalam masalah keputusan. Makanya kadang-kadang ya kalau untuk masalah seperti ini, dia itu seperti kayak telat lah. Telat dalam arti dalam mengambil sebuah tindakan atau sikap, dia selalu kayak lost opportunity gitu. Mungkin dia cinta sama kamu, tapi dia mungkin nggak bisa mengatakan sesungguhnya sama kamu karena keadaan gitu. Dia sadar dengan keadaan dia gitu kan. Kamu pantas lebih, mungkin dapat orang yang lebih baik. Dia ini sebetulnya adalah pecinta keluarga. Dia sangat sayang sama keluarga. Pada dasarnya keluarganya dia tuh masih utuh, masih punya kakak, adik dan lain-lain, dan dia tuh orangnya penyayang gitu loh ya. Kalau misalnya kamu di sini janda atau duda, mungkin dia ada kemungkinan sayang sama anak kamu. Di sini sebetulnya aku banyak melihat energi air ya, air dan ada udara gitu. Aku bisa ngelihat orangnya ini pasti dingin gitu. Maksudnya kayak kalau kamu deket sama dia kayaknya dingin gitu aja. Maksudnya kayak orang nggak berperasaan, padahal dia tuh peka gitu. Karena dia kayak kelihatannya kayak apa ya, kalau aku bilang nadinya tuh kayak nadi biru gitu loh. Jadi kulitnya tuh kayak misterius gitu, abu-abu atau gimana ya. Aku ngelihatnya dia kalau misalnya mencintai seseorang, dia tuh pakai hati ya, entah itu hubungan jalurnya gimana, tapi kalau dia suka dia akan pakai hati. Dia bukan tipe yang kayak player atau sembarangan dalam memilih pasangan. Ada ikatan koneksi. Setiap dia mencintai seseorang pasti akan ada koneksinya gitu. Ada kartu strength. Orangnya ini termasuk orang yang kuat banting. Kenapa? Karena di sini dia itu penuh dengan apa ya, kekuatan, terus dia pemaaf dan juga penuh dengan kasih sebetulnya. Jadi kalau dia disakitin sama orang, kadang-kadang dia lebih kayak mengambil jalan yang gak mau berantem, gak mau baku hantam kayak gitu. Dan ada kartu Seven of Fire. Seven of Fire itu artinya adalah kadang-kadang dia berpegang teguh sama apa ya, mempertahankan keputusannya. Makanya dia ini adalah orang yang sangat keras kepala. Terus di sini dia menghadapi seseorang yang mempertahankan itu bukan dengan kekerasan, tapi secara wise. Wise itu secara bijak.
Dia kasih kamu pengertian supaya kamu tuh bisa kayak nurut ke dia gitu loh, supaya kamu bisa satu pemikiran sama dia. Dia ini adalah orang yang suka banget sama apa ya, sama tindakan yang kalau sejalan gitu, tindakan sejalan tuh dia suka banget gitu teman-teman. Kemudian kita akan cek lagi untuk perasaan dia kepada dirimu ya. Kita akan buka sebagai pembacaan akhir perasaan dia terhadap kamu. Nah, di sini kita harus cek nih. Dia kan pura-pura tegar, nggak ada kamu, padahal butuh kamu. Nah, kita akan lihat semuanya di sini. Dia pengen sama kamu itu memiliki energi yang seimbang. Ya, dia merasa kamu itu adalah partnernya dia. Mungkin dia juga berkulit gelap daripada kamu ya. Dia pengen ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Kalau dia memberi kamu sesuatu, maka dia juga harus menerima sesuatu dari kamu, gitu ya. Nah, ini teman-teman, mungkin ada jarak dari kalian. Di sini ada yang pernah terlibat hubungan cinta segitiga, atau saat ini masih dalam keadaan dia dengan yang lain atau kamu dengan yang lain ya. Ini opsional aja, nggak semuanya begitu. Kemudian di sini kalau aku lihat ada kartu sabotase. Artinya tuh apa? Artinya dia itu gini teman-teman, banyak melakukan tindakan bodoh. Melakukan tindakan bodoh apa? Yang menyakiti hatimu, yang menyakiti orang lain, terutama hatimu. Mungkin kamu udah baik sama dia, tapi dia kadang-kadang memilih sesuatu yang salah. Dan mungkin ya kalau cinta segitiga begini, mungkin dia ngakunya single ya, ngakunya cerai, tapi ternyata belum. Itu kan namanya zong ya di belakang, kayak ada zong gitu loh. Makanya di sini ya dia mensabotase hidup kamu dan membuat rusak hidup kamu, dan mungkin kamu ada traumatik di situ. Kemudian di sini orangnya sebetulnya dia sangat memahami kamu. Walaupun dia pernah nyakitin kamu, dia juga sangat memahami kamu. Sebetulnya kalau aku bisa bilang ini agak sedikit red flag atau agak sedikit karmik hubungannya. Dia nyakiti kamu, tetapi entah kenapa ada sesuatu, dia juga mencintai kamu. Ya, dia punya kesalahan mungkin third party. Gitu. Mungkin sekarang udah nggak third party. Nah, dia itu pernah kehilangan kesempatan untuk ngedapetin kamu. Mungkin dulu sebetulnya dia suka sama kamu, ya bisa jadi pernah suka sama kamu, tapi dia tidak berani mengungkapkan karena apa-apa dipendam sendiri. Jadi dia bilang I didn't act when I should have. Jadi lebih kepada seharusnya aku tuh bisa loh deketin kamu, tapi aku tuh kayak tidak mengambil kesempatan itu. Makanya akan ada cerita di belakang-belakang. Mungkin dia datang sama kamu dengan penuh rasa penasaran, ya. Di sini ada kartu runner. Ya mungkin sebelumnya dia menghindari kamu, sempat pergi dari kamu, tetapi di sini dia bilang aku nggak mau pergi lagi, aku nggak mau terus-terusan berlari dari kamu. Dan terakhir di sini dia sama kamu penuh dengan penyesalan. Maksudnya dia sangat menyesal pernah menyakiti kamu. Dia dia bilang semoga nggak ada kisah-kisah seperti ini lagi. Dia nggak mau mengulangi kejadian ini lagi gitu, nggak mau mengulangi, dan dia sangat menyesal pernah berbuat salah sama kamu apapun bentukannya. Oke teman-teman, dan kalau aku boleh cek di sini sebentar ya, aku kayak tidak menemukan kartu zodiak aku di mana ya teman-teman. Oh ini, aku akan buka zodiaknya. Zodiaknya aja ya. Ada Capricorn, Gemini, Cancer, Taurus, Aries, Libra, Virgo, Scorpio, Aquarius, dan Pisces.
Ini juga sama, Y, N, P, Y, G, L, R, M, S, Q, D. Kira-kira ini ya teman-teman untuk zodiak dan juga untuk namanya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salah ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka kebiasaan assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan berkah dari pembacaan ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you and bye-bye.